Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Dua jenazah korban kapal terbalik dari Tiongkok akan dikremasi di Bali. Diduga keracunan makanan, 26 pelajar SMP di Klungkung dirawat akibat mual dan muntah. Pengelola objek wisata Nuanu di Tabanan menggelar pameran foto bertajuk Foto Bali Festival. Hingga kini 2 wisatawan Tiongkok yang menjadi korban musibah kapal motor Dolphin Cruise 2 masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Kedua jenazah berjenis kelamin laki-laki bernama Si Guo Hong berusia 20 tahun dan Han Ching Yu berusia 37 tahun. Mereka ikut menumpang kapal motor Dolphin Cruise 2 yang terbalik dihantam ombak saat hendak sandar. Kuasa hukum korban Hartono menjelaskan, kedua jenazah telah menjalani visum sesuai ketentuan kepolisian dan sesuai permintaan keluarga. Jasad kedua korban akan dikremasi di Bali. Proses kremasi akan dilakukan pada akhir pekan ini di Krematorium Mumbul Jimbaran dan selanjutnya abu jenazah akan dibawa pulang ke negaranya. Satu itu dengan akan dikremasi nanti setelah dari rumah sakit otopsi sudah selesai, laporan hari ini ya. Visumnya hari ini selesai dan setelah itu mereka akan mengatur supaya jenazah akan pulang bersama dengan keluarga. Ya, sekitar tanggal 15-16 Agustus ini kremasi sudah selesai, abu jenazah akan dibawa oleh keluarga korban pulang ke negaranya. Kremasinya di Bali? Ya, dilakukan kremasi di Bali. Ya. Kapal motor Dolphin Cruise 2 membawa 75 penumpang dan 5 kru kapal. Saat akan merapat di Pelabuhan Sanur, kapal terbalik dihantam ombak. 3 korban meninggal dunia, 2 wisatawan asal Tiongkok dan 1 ABK. Polda Bali sudah menaikkan kasus ini ke penyidikan setelah salah satu agen perjalanan melaporkan kasus ini karena ada unsur kelalaian. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pasca terbaliknya kapal motor Dolphin Cruise 2, di Polairut Polda Bali meningkatkan pengawasan kapal yang beroperasi di kawasan Sanur. Polisi akan memperketat pengecekan kelayakan kapal dan kelengkapan dokumen yang beroperasi mengangkut wisatawan maupun pemancing. Terbaliknya kapal motor Dolphin Cruise 2 yang merenggut 3 korban jiwa menjadi perhatian serius kepolisian karena mempertaruhkan citra pariwisata Bali. Di Polairut tidak ingin kasus ini terulang kembali. Saat ini kami bekerja sama dengan bagian yang lain di Depo Air, perintah Bapak Depo Airut, bahwa dalam hal ini kita sudah mendatakan kapal-kapal selain dari Dolphin itu sendiri terhadap layak tidaknya kapal itu untuk melakukan perjalanan membawa penumpang atau dengan membawa mancing saja. Jadi sekarang lagi pendataan lebih lanjut terhadap layak tidaknya kapal tersebut. Jadi kami masih melakukan pendataan surat-surat dokumennya, dokumen kapal, dokumen operasional, dokumen khusus dan sebagainya. Kecelakaan laut menimpa kapal motor Dolphin Cruise 2 terjadi saat kapal hendak merapat ke Pelabuhan Sanur. Agen perjalanan yang membawa rombongan penumpang melaporkan nahkoda kapal karena lalai. Polda Bali saat ini tengah memeriksa 13 orang saksi dan sudah menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Diduga keracunan makanan di kantin sekolah, 26 siswa SMP 3 Nyalian Banjarangkan dilarikan ke puskesmas setempat. Mereka mengalami mual, sakit perut, pusing, dan muntah-muntah.
Peristiwa terjadi saat para siswa makan nasi di kantin sekolah. Beberapa saat sebagian siswa mulai merasa pusing dan penglihatan berkunang-kunang. Bahkan ada di antaranya jatuh lemas hingga kejang. Setelah mendapatkan perawatan di puskesmas, beberapa siswa sudah pulih dan diizinkan pulang dan 5 orang lainnya masih menjalani perawatan. Bungkus gitu ya? Enggak, nasi bawa itu. Oh, sudah. Awalnya gimana anunya? Awalnya tuh jam 8 tuh sakit kepala. Jam 9-nya tuh udah mau muntah. Mau muntah ya? Sempat muntah? Sempat di sekolah 3 kali. Terus sekarang kondisinya seperti apa? Udah enakan ya? Masih pusing dikit. Masih pusing dikit ya? Tadi awalnya gimana, Dek? Hah? Sakit perut ya? Sempat muntah? Makannya makan apa tadi? Nasi biasa ya? Kepala Puskesmas Banjarangkan Wayan Agus Arisnawan menduga para siswa keracunan makanan dan saat ini petugas tengah menguji sampel makanan di laboratorium Provinsi Bali. Jadi mereka datang berbarengan, jadi keluhannya mereka pusing, mual dan ada yang muntah-muntah. Jadi mereka mengeluh gejala seperti itu setelah makan nasi yang ada di kantin sekolahnya. Total pasien yang datang sampai saat ini ada 26 orang. Di semuanya mengeluh keluhan yang hampir sama. Basi atau gimana? Ya, itu masih sedang diperiksa. Jadi sudah dikirim labnya ke Denpasar. Jadi mungkin hasilnya bisa kita terima 1-2 hari nanti. Siswa diduga keracunan saat menyantap makanan di kantin ini baru pertama kali terjadi. Pihak sekolah akan meningkatkan pengawasan makanan di kantin dan sekitar sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Hingga saat ini gas LPG ukuran 3 kg di Bangli masih terjadi. Masyarakat pun bingung karena banyak pangkalan kehabisan stok gas LPG yang biasa disebut gas melon. Kalaupun ada, harganya cukup mahal, dari Rp22.000 hingga Rp25.000 per tabung. Untuk masyarakat berpenghasilan pas-pasan, tentu harga ini memberatkan. Dewa Aryastana, salah seorang warga di Kelurahan Kawan Bangli, sejak 2 pekan terakhir tidak menemukan gas LPG melon. Ia harus berkeliling tempat untuk mendapatkannya walaupun harganya mahal. Di warung dua banget. Awalnya jauh sagana benih ke mall, kena men. Kewa olahraga dan mall. Ini yang keliling benih Bangli macam boleh. Toko-toko kecil dan nyari juga ada. Tenuning kenapi langkan, tenuning napi kanan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Bangli, hari Rabu lalu kembali menggelar pasar murah di 3 kelurahan, Kelurahan Kawan, Cempaka, dan Kubu. Disperindak menyediakan 100 tabung gas LPG di setiap kecamatan. Karena sangat dibutuhkan masyarakat, tidak butuh waktu lama, seluruh gas LPG dengan harga Rp18.000 per tabung ludes terjual. Untuk membelinya, warga harus menunjukkan KTP dan hanya dijatah 2 tabung per orang. Bahwa masyarakat sangat membutuhkan gas ini. Nah, maka dari itu kami mohon kepada pihak-pihak yang terkait mengenai masalah gas ini, bagaimana caranya di Kelurahan Kawan khususnya itu biar gas ini tidak langka. Lagi sekali mohon ini mari kita sama-sama saling mengkaji dan sama-sama saling mencermati hal ini biar masyarakat tidak kesulitan. Warga meminta pemerintah segera membenahi sengkarut distribusi gas LPG ukuran 3 kg karena sebagian besar masyarakat mengandalkan gas ukuran ini untuk memasak. Mereka juga berharap pemerintah dan aparat keamanan memberantas pihak yang bermain curang dengan menimbun atau mengoplos gas LPG untuk keuntungan pribadi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.